Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rifati Fadli. Saya dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno-Bengkulu. Saya berasal dari Prodi PAI kelas 2F. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari ibu dosen saya, Ibu Asmara Yumani MAG, yang dimana tugasnya menjawab soal-soal UAS yang dia berikan. Baiklah, langsung saja kita ke soal yang pertama. Apa yang Anda ketahui tentang sejarah dan perkembangan hadis? Jelaskan dan berikan contoh. Hadis adalah segala upaya, perbuatan, persetujuan, dan sifat-sifat Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh para sahabat dan tabi'in. Sejarah dan perkembangan hadis melalui beberapa tahap penting. Yang pertama, pada masa Nabi Muhammad SAW, 570 sampai 632 Masehi. Pada masa ini, hadis belum dituliskan secara resmi dan disebarluaskan melalui lisan. Nabi Muhammad sendiri melarang menulis hadis untuk menghindari percampuran dengan Al-Quran. Beberapa sahabat seperti Abdullah bin Amir bin Al-Asri mulai menulis hadis dengan izin Nabi. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin 632 sampai 661 Masehi. Pada masa ini, penulisan hadis masih terbatas. Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab lebih menekankan penghafalan Al-Quran. Umar bin Khattab bahkan membakar catatan-catatan hadis untuk mencegah kekeliruan dan penyelewangan. Yang ketiga, masa tabi'in 661 sampai 750 Masehi. Pada masa ini mulai muncul upaya lebih serius dalam mengumpulkan dan penulisan hadis. Para tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat, mengajarkan dan menyebarkan hadis yang mereka dapatkan dari sahabat. Yang keempat, masa kodifikasi 750 sampai 850 Masehi. Ini adalah masa ketika hadis mulai dikodifikasi secara sistematis. Khalifah Umar bin Abdul Aziz 717 sampai 720 Masehi mendorong para ulama untuk mengumpulkan dan menulis hadis. Tokoh-tokoh penting pada masa ini termasuk Imam Malik bin Anas 711 sampai 795 Masehi yang menulis Al-Muwatta, salah satu kitab hadis pertama. Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari 810 sampai 870 Masehi yang menyusun Sahih Bukhari, salah satu kumpulan hadis paling sahih. Imam Muslim bin Al-Hajj 817 sampai 875 Masehi yang menyusun Sahih Muslim, kumpulan hadis sahih yang diakui setelah Sahih Bukhari. Yang kelima, masa penyempurnaan dan kritik 850 sampai 950 Masehi. Pada masa ini, metodologi kritik hadis dikembangkan untuk memverifikasi keaslian hadis. Contoh hadis tentang niat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lanjut kita ke soal yang kedua. Apa yang Anda ketahui tentang teori studi sanad hadis? Jelaskan dan berikan contoh. Teori sanad hadis adalah metode yang digunakan dalam ilmu hadis untuk menilai keaslian dan kepercayaannya suatu hadis dengan memeriksa rantai periwayat atau sanad dari satu perawi ke perawi lainnya sampai kepada sumber asli, biasanya Nabi Muhammad SAW. Langkah-langkah dalam studi sanad hadis: identifikasi perawi, mengenali semua perawi dalam rantai sanad. Yang kedua, evaluasi kredibilitas perawi, menilai dan kapasitas perawi berdasarkan sifat-sifat seperti kejujuran, sifat adil, dan ketetapan hafalan. Yang ketiga, konektivitas sanad, memastikan tidak ada perawi yang hilang dalam rantai sanad dan setiap perawi benar-benar
bertemu dengan perawi yang lain. Contoh, hadis tentang niat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai niatnya. Sanadnya Malik bin Anas dari Nafi dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah SAW. Lanjut kita ke soal yang ketiga. Apa yang Anda ketahui tentang teori matan hadis? Jelaskan dan berikan contoh. Teori matan hadis adalah bagian dari ilmu hadis yang mempelajari teks atau isi dari hadis itu sendiri. Dalam ilmu hadis, matan adalah teks atau pernyataan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan maupun sifat beliau. Matan hadis menjadi penting karena merupakan sumber utama ajaran Islam setelah Al-Quran. Ada beberapa aspek yang dipelajari dalam teori matan hadis. Keaslian matan, memastikan bahwa teks hadis tersebut benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW dan bukan merupakan tambahan atau perubahan dari perawi hadis. Yang kedua, kesesuaian dengan Al-Quran. Matan hadis tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Hadis yang bertentangan dengan Al-Quran dianggap lemah atau palsu. Yang ketiga, bahasa dan gaya bahasa. Analisis terhadap bahasa dan gaya bahasa yang digunakan dalam hadis untuk memastikan bahwa itu sesuai dengan gaya bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Makna dan konteks. Memahami makna dan konteks dari matan hadis untuk menghindari kesalahpahaman atau penyalahgunaan teks hadis. Contoh, hadis tentang niat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan. Barang siapa hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrah karena dunia yang hendak diperolehnya atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrah kepada apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baiklah, itulah soal-soal dan jawaban mengenai Al-Quran hadis. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.